Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Today we are going to continue our lesson, Intermediate English Structure. We're still in the same lesson as what we have discussed last week, about passive voice. I hope that you still remember about what we have discussed last week, because today we continue in second point, about the lesson, using the passive. Kita akan masuk kepada tahap penggunaan pasif. Nah, perlu kita ketahui bahwa kalimat pasif itu ada beberapa bentuk, ya. Nah, selain dari segi tensisnya, kemudian dari segi penggunaan, khususnya pada penggunaan frase by. Nah, pada kalimat pasif ada kalimat yang kita tidak perlu menggunakan frase by atau perlu kita menggunakan frase by. Yang pertama, kalimat yang tidak perlu menggunakan frase by. Nah, kapan itu? Ketika seseorang yang melakukan suatu tindakan itu tidak penting untuk diketahui atau tidak diketahui sama sekali. Jadi tidak perlu kita menggunakan frase by. Untuk lebih jelas, mari kita perhatikan 3 contoh A, B, dan C. The first, rice is grown in India. Rice is grown in India. Jadi padi tumbuhnya di India misalnya. Jadi atau ditanam di India misalnya. Nah, pasti yang nanam ini adalah seseorang, tetapi orang kita tidak ketahui. Nah, maka tidak perlu kita menggunakan rice is grown in India by someone, by people, tidak perlu. Nah, atau yang kedua misalnya, our house was built in 1980. Rumah kita dibangun pada tahun 1980. Nah, tentu yang membangun rumah adalah orang, tetapi tidak penting untuk diketahui. Jadi tidak perlu menggunakan frase by. Misalnya our house was built in 1980 by people, misalnya. Tidak perlu by people. Yang ketiga, the olive oil was imported from Crete. Nah, jadi olive oil was imported from Crete. Tidak perlu by person misalnya. Itu yang pertama, jadi tidak menggunakan frase by. Yang kedua, menggunakan frase by. Kapan? Ketika someone or persons who performs the action is important to know. Jadi seseorang yang melakukan tindakan itu penting untuk diketahui. Ya, misalnya seperti contoh, Life in the Mississippi was written by Mark Twain. Jadi judul buku Life on the Mississippi ini ditulis oleh Mark Twain. Jadi Mark Twain ini adalah penulis penting untuk disebut dalam kalimat. Misal contoh yang lain, Indonesian country is led by Joko Widodo. Jadi negara Indonesia dipimpin oleh Joko Widodo. This school is led by Ahmad Sugianto. Jadi penting untuk diketahui siapa yang memimpin sekolah itu. Nah, itu yang kedua, frase by itu penting dicantumkan dalam satu kalimat jika someone who perform the actions is important to know. Sangat penting untuk diketahui. Nah, atau kalimat yang ketiga, perhatikan di sini ada kalimat aktifnya, my aunt made the rug. Jadi bibiku membuat permadani. Ketika kita jadikan kalimat pasif, akan seperti ini. This rug was made by my aunt. Or that rug was made by my mother.
Nah, perhatikan penjelasan dalam tabel ini. Sometimes even when the speaker knows who perform an action, yeah, she or he choosing to use the passive with with by phrase, yeah, because she wants to focus attention on the subject of the sentence. Jadi perhatikan, meskipun kita sudah mengetahui ya apa namanya siapa yang melakukan apa namanya membuat RAG ini permadan ini, tetapi kita bukan menekan kepada siapa yang membuatnya, tetapi apa yang dibuatnya, the object, the subject of the sentence ini dalam kalimat pasif itu the RAG, itu yang ditekankan. The RAG was made by my aunt, the RAG was made by my mother. Jadi seperti itu, jadi perlu kita cantumkan passive by. The rice was cooked by my mother. Jadi nasi dimasak oleh ibuku, bukan orang lain. Nah, seperti itu. Jadi penting untuk mencantumkan passive by dalam hal ini. Karena ini sifatnya spesifik. Nah, kalau yang general seperti yang di atas ini tidak penting untuk diketahui siapa pelakunya, maka passive by tidak dicantumkan. Okay, everyone. This is the first how to use the passive. Okay, to check whether or not you understand the material, you need to answer the exercise 5 consists of 15 questions. Okay, adik-adik semuanya, untuk mengetahui apakah sudah paham bagaimana menggunakan kalimat pasif, cobalah untuk mengerjakan 17 soal di sini. Instruksi soalnya adalah adik-adik diminta untuk mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif jika memungkinkan, karena ada beberapa kata kerja dalam kalimat ini merupakan intransitif sehingga tidak bisa kita ubah ke dalam kalimat pasif, ya. Contohnya misalnya pada soal nomor 2, ya, Peter came here 2 months ago. Kalimat ini merupakan intransitif, ya, verbnya intransitif, artinya tidak bisa diubah ke dalam kalimat pasif karena tidak memiliki objek of the sentence, tidak memiliki objek langsung kata keterangan, sehingga apa yang mau diubah tidak ada, ya. Ya, oke. Jadi kalimat pertama bisa diubah ke dalam kalimat pasif. People grow corn in Iowa, ya. Jadi orang menanam jagung di Iowa. Nah, we can change into passive voice. Corn is grown in Iowa. Nah, ini bentuknya persis sama dengan bentuk pertama di tabel di atas. Orangnya tidak penting untuk diketahui, ya. Ya, sehingga langsung saja corn is grown in Iowa. Okay, well, number 3, someone made this antique table in 1734. Saya akan menjawab ini sebagai tambahan, contoh tambahan. Jadi perhatikan ini ada someone. Someone ini tidak penting untuk diketahui. Sekali lagi, kita tidak menggunakan frase by. Langsung saja, this antique table was made in 1734. Jadi seperti itu. Bukan this antique table was made in 1734 by someone. Jadi tentu ya tanpa by frase pun kita sudah mengetahui itu seseorang, bukan hewan dan lain sebagainya. Selanjutnya number 4 until number 17, you answer by yourself. Nanti dikirim lembar jawabannya, jadi foto lembar jawabannya dikirim lewat WA jalur pribadi, ya, jangan lewat WA grup biar tidak dilihat sama teman jawabannya. Baik, kita lanjut kepada materi berikutnya tentang penggunaan
Indirect object. Indirect object as passive subjects. Sebelum kita masuk kepada beberapa contoh di sini, Pak jelaskan dulu apa itu indirect object, apa itu direct object. Indirect object itu merupakan objek yang mengarah kepada person, seseorang, ya, yaitu seperti Mr. Mrs. Lee misalnya. Pokoknya yang selalu mengarah kepada seseorang itu indirect object. Sementara direct object itu adalah objek langsung yang mengarah kepada benda itu langsung, ya. Jadi benda itu adalah direct object. Nah, biasanya dalam kalimat itu ada direct ataupun indirect object. Salah satunya pasti ada dalam kalimat aktif. Nah, perlu diketahui dalam membuat kalimat pasif, baik direct ataupun indirect object itu bisa dijadikan subject of the sentence. Bisa dijadikan subject of the sentence. Nah, tetapi pada materi kali ini kita fokus kepada indirect object yang dijadikan subject of passive sentence. Seperti kalimat yang B, ya. Kalau kalimat yang A itu merupakan kalimat aktif. Someone gave Mrs. Lee an award. Mrs. Lee was given an award. Tidak menggunakan frase by seperti penjelasan di atas. Jadi Mrs. Lee was given an award. Nah, kemudian yang kedua, ini bisa dirubah ya kalimat aktifnya. Someone gave an award to Mrs. Lee. Jadi seseorang memberikan hadiah ke Mrs. Lee. Nah, bagaimana kalau kita jadikan ini sebagai kalimat pasif? Bisa. An award was given to Mrs. Lee. Ya. Remember that, ya, ini ada penjelasan, when the direct object becomes a subject of passive sentence, to, ya, to is usually kept in front of the indirect object. Jadi to selalu ada to sebelum indirect object, ya, ketika dia sebagai object of the sentence. Ini sebenarnya mudah ya untuk dipahami. Yang penting kita sudah bisa mengidentifikasi yang mana yang merupakan indirect object, yang mana yang merupakan direct object. Kemudian tinggal kita jadikan subject of passive sentence. Oke, jika belum mengerti, sekali lagi perhatikan kalimatnya, kemudian lihat seseorang, ya, berarti itu adalah indirect object. Kemudian lihat benda atau things, that is a direct object. Okay, now you try to answer 6 questions here in exercise 6. The instructions of this exercise is, instruksi dari latihan ini adalah find the indirect object in each sentence and make it focus on intention by using it as the subject of the passive sentence. Use the passive by only if necessary. Nah, jadi adik-adik cari dulu yang mana yang merupakan indirect object of the sentence, kemudian jadikan itu sebagai subject of the passive sentence. Jadikan subjek dalam kalimat pasif. Perhatikan contoh number 1. Someone handed Anne a menu at the restaurant. Nah, seseorang menyerahkan menu ini kepada Anne di restoran. Atau seseorang menyerahkan Anne sebuah menu di restoran. Nah, someone handed Anne a menu at the restaurant. So, which one of indirect object of this sentence? Anne. Yeah, Anne is indirect object. So, make it into passive. Anne was handed a menu at the restaurant.
Mengapa kita menggunakan to be was? Karena memang ini jenis kalimat simple past, ya, handed. Nah, okay, number 2, Indiana University has awarded Peggy scholarship. Nah, I think it is easy. Ya, di sini tinggal dijadikan sebagai kalimat pasif. Yang mana yang merupakan indirect object? Nah, di sini ada PG, ya. PG, ya, has been, kan, awarded a scholarship by Indiana University. Okay. Number 3 and until number 6, you work alone by yourself. Okay. I'd like to explain you the last material of this meeting about the passive form of modals and phrasal modals. Jadi bentuk pasif itu, ya, kita bisa menggunakan modals, ya, sebagai kata kerja bantu. Modals itu sendiri sudah kita pelajari di bab sebelumnya di semester yang lalu. Jadi adik-adik kalau belum paham silahkan buka bukunya di bab 9 dan bab 10. Di situ kita akan paham bagaimana penggunaan modals secara luas. Oke, perhatikan bentuk modals, ya, yaitu seperti will, can, should, may, ya, itu merupakan modals. Sementara phrasal modals, ya, phrasal modals itu seperti had better, ought to, has to, or is supposed to. Ini merupakan phrasal modals. Nah, bagaimana jika kita membuatnya dalam kalimat pasif? Maka perhatikan rumus berikut, ya. The passive forms modals plus be, ya, tidak menggunakan bentuk be, tetapi be itu sendiri. Kan be itu kan terdiri dari was, is, are, ya kan? Is, are, was, were misalnya. Tetapi dalam menggunakan phrasal modal kita langsung menggunakan be-nya itu sendiri. Nah, itu dalam future. Nah, kalau dalam past, ya, nanti kita juga akan belajar bagaimana bentuk past dalam phrasal modal kita menggunakan been. Oke. Kita lihat dulu yang pertama yang bentuk future, ya. Tom will be invited to the picnic. Ya kan? Tom akan diundang. Ya, Tom akan diundang ke piknik. The window cannot be open. Jadi window tidak bisa dibuka. Kemudian children should be taught to respect their elders. Anak-anak harus diajarkan untuk menghormati orang tua. Kemudian may I be excused from class? Ya, bolehkah saya diizinkan dari kelas? Jadi ini dalam bentuk pertanyaan. Jadi kalau dalam bentuk pertanyaan kita awali dengan modals. May, ya. Kalau dalam pernyataan I may be, gitu kan? Tapi kalau pertanyaan awali dengan modals. May I be excused from class? Dan seterusnya. Kemudian the next is this book had better be returned to the library before Friday. Buku ini harus ya dikembalikan sebelum ke perpustakaan sebelum Friday. Friday hari Jumat dan seterusnya. This letter ought to be sent before June 1st. Surat ini harus, ya, dikirim sebelum tanggal 1 Juni. Jadi ought to itu artinya harus, ya. Had better juga seharusnya atau harus. Mary has to talk about the change in plan. Jadi Mary harusnya
harusnya diberitahu ya tentang perubahan rencana. Kemudian the last is Fred is supposed to be told about the meeting. Jadi Fred harusnya ya dikasih tahu tentang pertemuan. Ini yang sifatnya present and future. Ya, kita menggunakan modals, kemudian plus be, plus past participle, plus complement. Nah, yang kedua itu adalah modals dalam bentuk past, ya, simple past. Tentu kita menggunakan have been, ya. The letter should have been sent last week. Seharusnya surat itu sudah dikirim minggu yang lalu, gitu kan? Nah, kemudian the house must have been built over 200 years ago. Seharusnya rumah itu sudah dibangun 200 tahun yang lalu. Nah, gitu kan? Kemudian Jack ought to have been invited to the party. Jack seharusnya sudah diundang ke pesta. Nah, tetapi ini hanya pengandaian, ya. Artinya belum dilakukan. Nah, jadi kita cukup menggunakan rumus. Kalau yang itu past, ya, passive form itu, jadi kita cukup menggunakan modals, have been, dan past participle. Ya, itu untuk modals. Kita tidak perlu menggunakan had, ya, khusus untuk modal saja. Tapi kalau untuk bentuk pasif secara umum yang kemarin kita pelajari yang tidak menggunakan modals, itu bisa kita menggunakan had, have, dan seterusnya. Oke, adik-adik semuanya, jika belum ngerti silakan diulang lagi, dianalisis lagi sekali biar lebih paham. Langsung saja kita akan mencoba untuk menjawab beberapa pertanyaan di dalam exercise 11, ya. Instruksinya adalah complete the sentence with the given word, active or passive. Jadi di sini kalimatnya sudah disediakan kata yang perlu kita lengkapi, ya. Ya, jadi kata yang sudah disediakan ini tinggal dilengkapi apakah kalimat ini cocok untuk pasif ataupun aktif. Nah, ini ada 3 contoh. Number 1, James should tell, dalam kurung should tell, kira-kira ini kalimatnya pasif atau aktif? The news as soon as possible, ini kalimat pasif. Jadi kita menggunakan rumus yang pertama tadi yang future. Jadi James should be told the news as soon as possible. Number 2, someone, di sini James the news immediately. Ini kalimatnya aktif. Jadi someone should tell James the news immediately. Okay. Kemudian yang number 3, ya, James should have been told the news long time ago. Ini merupakan rumus yang kedua yang menggunakan past, ya, dalam kalimat pasif modals. Oke. Jadi nomor 4 sampai nomor 10 dikerjakan sendiri di rumah atau di manapun Anda berada dan dikirim lewat WA, ya. Jadi ada 3 exercise yang harus dikerjakan, ya. Dibuat dalam satu kertas, ya, kemudian difoto dan dikirim lewat WA biar saya bisa ngecek apakah sudah paham atau belum. Jika belum, nanti kita akan diskusikan lagi di pertemuan berikutnya melalui tatap muka. Okay, that's all for today. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.